Beberapa oknum polisi dari Satlantas Polresta Yogyakarta disebut-sebut sebagai penyebab kematian Darso, warga kampung Gilisari, Kelurahan Purwosari Mijen, Kota Semarang. Darso meninggal seusai diduga dianiaya oleh beberapa polisi tersebut. Akibatnya, korban meninggal dunia seusai dirawat di rumah sakit dengan sejumlah luka lebam. Istri Darso, Ponia, mengatakan keluarga sempat diberi uang 25 juta rupiah dari para terduga pelaku sebagai uang damai. Sebagai informasi, kejadian penganiayaan berujung kematian ini berkaitan dengan kecelakaan lalu lintas yang dialami korban saat menyetir. Korban menabrak orang di wilayah hukum Polresta Yogyakarta pada Juli 2024. Korban sempat bertanggung jawab dengan membawa korban kecelakaan ke klinik terdekat, namun meninggalkan KTP karena tidak memiliki uang. Korban akhirnya pulang ke Semarang. Selama sepekan di Semarang, korban lalu dijemput oleh orang diduga anggota dari Satlantas Polresta Yogyakarta. 2 jam selepas dijemput, Ketua RT mendatangi rumah korban untuk memberitahukan korban berada di Rumah Sakit Permata Medika Ngalian, Semarang. Korban mengaku dipukuli di kepala, perut, dan dada. Sebelum meninggal, korban meminta keadilan karena tak terima dipukuli aparat kepolisian. Akhirnya dilakukan mediasi, yakni 3 kali pertemuan dengan keluarga korban. Saat itulah keluarga korban diberi uang 25 juta rupiah yang dianggap sebagai uang duka karena korban telah meninggal. Ketemu pakai seragam, pakai ngasih uang 5 juta tapi saya tolak. Di mana itu, Bu? Di tempat Buriana yang punya rental mobil. Kapan itu? katanya September atau kapan? Desember. Oh, Desember kemarin. Kira-kira awal Desember gitu. September atau Desember ya? September. Oh, September. Oh, berarti setelah meninggal dulu ya? Dikasih uang 5 juta. Jangan tolak. Karena? Ya karena tidak sesuai dan itu kurang kan sesuai amanahnya suami saya, minta dipertanggungjawabkan seadil-adilnya gitu. Prosesnya. Terus keduanya? Terus yang kedua, saya tidak menjumpai mereka. Mediasi kedua saya tidak ikut. Yang ikut? Yang ikut ya Buriana, terus ya Buriana sama Para terduga pelaku. Mau dikasih juga? Terus sama Pak Densen. Pak Densen. Itu siapa Densen itu? Yang mau mengusahakan mediasi, yang mau menawarkan jasa mediasi. Oh, itu LSM gitu ya? Enggak, kurang paham saya. Oke, tapi itu kenal sama keluarga ini ya, Densen itu. Itu ada janji pemberian uang berapa? Tidak, saya kurang tidak ada. Dikasih tahu gitu ya? Dikasih pertemuan gitu aja berikutnya nanti. Terus pertemuan berikutnya Ketiga saya datang sama anak saya kan lewat HP. Terus saya tunggu habis asar, kemudian saya dikasih 25 juta, tidak ada kekurangan apapun. Ya memang mereka yang kali asih bilang gitu. Oh, tapi kan ya bukan. Kapan itu? Apa maksudnya bulan apa? Kurang paham ya. Novemberan itu? Desember ya. Desember awal itu. Desember. Oh, 14. Tanggal 14 Desember. Oke. Nah, itu jenengan ada ini enggak semacam tanda tangan atau apa? Tidak ada. Tapi habis itu saya pulang. Tapi itu pulang. Yang menyerahkan siapa, Bu? Yang menyerahkan Ya pihak oknum. pakai seragam itu ya? Tidak pakai. Tidak pakai seragam. ada 5 orang. Ada kata-kata atau kalimat tertentu enggak, Bu? Misal disuruh mengikhlaskan, Minta maaf. minta maaf. Minta maaf. Karena waktu itu pada saat itu kan saya panik, terus pikiran saya juga kacau, saya terima. Merasa tertekan di situ? Ya tertekan, saya merasa tertekan dan jiwa saya juga kurang. Jenengan nggak ada pendampingan dari siapa gitu? Tidak ada. Sama anak gitu aja? Sama anak. Terus anak saya juga di luar. Jadi jenengan sendirian di situ gitu? Oh, itu meminta maafnya gimana, Bu? Hanya minta maaf aja? Minta maaf, intinya minta maaf. Tapi dia nyebutkan nggak salahnya dia apa gitu? Tidak. Dia cuma saya minta maaf gitu. Jadi dia tidak pernah secara terang bilang bahwa saya yang telah menyebabkan itu semua gitu, enggak? Tidak. Dan uang itu tidak berkurang 1 rupiah pun, Bu ya? Masih utuh ya? Rencana mau dikembalikan, Bu? Ya. Dan berharap kasus ini terus ini ya berjalan ya?
Siap. Fakta baru terungkap dalam kasus kematian Darso, warga Gilisari Mijen, Kota Semarang yang diduga dianiaya oleh sejumlah polisi dari Satlantas Polresta Yogyakarta. Polisi sempat memberi keterangan pada istri korban, Poniem, bahwa luka lebam di tubuh korban karena terbentur pintu mobil. Poniem pun tak percaya luka lebam suaminya akibat terkena pintu mobil. Hal itu juga ditegaskan oleh pengakuan suaminya yang mengaku baru saja dihajar polisi. Korban Darso sebelumnya dijemput oleh 6 polisi di rumahnya pada Sabtu 21 September 2024 pukul 6 waktu Indonesia Barat. Korban dimasukkan ke dalam mobil dan dibawa tak jauh dari rumah korban. Korban diduga dianiaya di pinggir jalan lokasi tersebut selama 2 jam. Darso yang memiliki riwayat jantung akhirnya tak kuat hingga mengalami sesak nafas dan dilarikan ke Rumah Sakit Permata Ngalian Semarang. Korban mengaku dipukuli di kepala, perut, dan dada. Sebelum meninggal, korban meminta keadilan karena tak terima dipukuli aparat kepolisian. Bentrok pintu di mana itu? Mobil. Oh, bentrok pintu mobil. Ya katanya gitu. Katanya polisinya. Itu- Tapi kan bukan Pak Darso yang ngomong. Itu nganu langsung dibilang polisi Kenjenan gitu katanya. Ya gitu. Oh, pas awal Bapak Darso di rumah sakit itu gara-gara kebentur pintu. Bilang kebentur pintunya di mana, Bu? Kaca itu Pak. Ah, Kaca katanya. Kan mau berontak. Ya, terus katanya langsung kena kaca pintu jadinya di sini lebam. Ibu percaya? Saya nggak percaya. Soalnya suami saya kan bilang katanya dipukuli Pak Oknum, bilangnya gitu. Setelah Pak polisinya itu keluar semuanya baru bilang sama saya. Kebentur pintu itu alasannya kenapa, Bu? Dari polisi sendiri mau Memberontak. memberontak. Tapi lihat luka lebam itu kemungkinan besarnya nggak mungkin ya, Bu ya. Karena misal kebentur pintu kok masuk lebam hitam gitu ya. Iya, hitam soalnya. Saya lihat sendiri Hitam. dengan mata saya sendiri. Kalau dikabarin awalnya polisi bilangnya gimana sih, Bu? Pas dibawa ke rumah sakit itu, Bu? Ya bilangnya katanya terus apa? Bingung katanya. Terus dimasukin ke rumah sakit kan sakit nafasnya terus. Iya bilangnya gitu. Dan Kalau- Takut mungkin. Kalau yang pas Pak RT kesini itu sama polisi Ya, ini tidak ada percakapan kalau Pak RT. kejepit pintu. kalau iya tidak ada percakapan seperti itu. Bilangnya waktu itu pripun, Bu? Sakit minta obat gitu aja. Oh, kesini tuh mau mengambil obat. Mau ngambil obat. Lalu Ya udah dibawa ke rumah sakit. oh, tapi itu sempat dibawa pulang Bapak itu atau langsung dibawa ke rumah Ya, sakit? langsung ke sana. Yang bawa itu siapa, Bu? Mereka? Yang iya para oknum. Para oknum itu. Tapi kesininya itu bawa Pak RT gitu ya. Tapi Pak RT bilangnya hanya ngambil obat atau Ngambil obat. sama memberitahukan ada di rumah sakit Permata Medika gitu ya. Bilangnya gitu. Sebelumnya punya Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.